Halo Lur, terima kasih telah menonton dan mengklik video saya pada kesempatan kali ini karena maraknya dan banyaknya kasus tentang warisan di negara ini, yaitu tentang kasus yang melaporkan bapaknya karena warisan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan membahas itu, kita akan membahas tentang raja yang mendapat warisan kurang lebih 100 orang istri dan 500 orang anak. Wow, warisan ini antara enak tapi agak memberatkan juga ya. Jadi seperti apa nanti tentang warisan ini? Apakah tidak bertentangan dengan agama di kerajaan tersebut? Apakah nantinya berjalannya itu sesuai dengan kehidupan yang sudah modern seperti ini? Pada zaman modern seperti ini memang poligami diperbolehkan, ada agama yang memperbolehkan. Cuman kan kalau batasnya sudah tidak wajar, apakah tetap diperbolehkan? Oke, tanpa berlama-lama kita akan membahasnya dalam serial kali ini. Nah, ini yang mewarisi dari kurang lebih 100 orang istri dan 500 orang anak itu adalah raja dari kerajaan Kamerun. Ini salah satu raja di Bafut namanya, di Afrika. Nah, kita bahas dulu silsilah raja tersebut. Jadi berbicara masalah kerajaan pastinya warisan biasanya tahtanya turun-temurun kan. Nah, harta yang akan diberikan pada keturunan mereka umumnya ya harta. Nah, ini berbeda ini, ada istri sama seorang 500 anak ini. Di Bafut, Kamerun, Afrika Tengah, tempatnya itu terdapat tradisi unik di mana raja mereka mendapat warisan istri dan anak tak hanya satu atau dua istri. Jadi kurang lebih 100 orang istri dan 500 orang anak. Nah, siapa yang beruntung mewarisi sebanyak itu? Itu raja ke-11 dari Raja Bafut ini, yaitu Raja Von Abumbi II. Tapi tak semua istrinya tersebut dinikahinya karena keinginan sendiri ya, karena warisan tadi ya. Jadi tidak keinginan sendiri. Jadi sebanyak 72 perempuan diantaranya merupakan warisan dari sang ayah yang sebelumnya memimpin kerajaan Bafut itu. Nah, ayahnya ini meninggal pada tahun 1968 dan sejak saat itu Raja Abumbi II tak hanya mewarisi tahta dan harta, tetapi juga ia harus menjadikan istri-istri ayahnya sebagai istrinya sendiri. Dan dari semua istrinya, kini Raja Abumbi II memiliki lebih dari 500 anak karena dari warisan-warisan ayahnya dan para leluhurnya terlebih dahulu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, kita jelaskan di sini. Jadi, hal ini bisa terjadi karena di kerajaan Bafut di Kamerun ini memiliki tradisi khusus, yaitu menurut tradisi lokal di Bafut Kamerun, ketika seorang raja meninggal, maka penerusnya akan mewarisi semua istri dari raja sebelumnya dan kemudian menikah dengan istri pilihannya sendiri. Jadi sebelumnya menikah dulu atau mewarisi dulu istri-istri dari ayahnya atau mendiang-mendiang leluhurnya, dan kemudian dia baru diperbolehkan untuk menikahi istri pilihannya sendiri. Nah, ini kan semacam tradisi dari para leluhur di raja atau kerajaan Bafut ini. Dan ya sewajarnya tradisi itu pasti ada campur tangan dari luar biasanya. Kan Indonesia juga seperti itu, ada campur tangan dari Arab, ada campur tangan dari para penjajah yang datang terlebih dahulu ke Indonesia pada waktu itu. Akhirnya bercampurlah tradisi itu. Nah, tidak jauh beda juga di kerajaan Bafut ini juga selama masa penjajahan dan masuknya nilai-nilai lain, perbedaan nilai tradisional dengan nilai-nilai tersebut menimbulkan konflik tuh antara ya yang tadinya mewarisi seluruh dari warisan tahta, harta dan para istri anaknya ayahnya ini bentrok dengan zaman penjajahan dan nilai-nilai tradisional yang dibawa oleh para pendatang. Jadi pada waktu itu Raja Von Abumbi II ini mengatakan bahwa perannya adalah untuk menyatukan keduanya. Jadi dia tidak mau menghilangkan antara budaya yang tradisional dari kerajaannya, juga dia tidak mau menolak mentah-mentah atau dia juga mau menerima dari kebudayaan modern yang lain yang mau masuk ke dalam kerajaannya tersebut. Ini rajanya dicintai rakyatnya, Lur, jangan salah paham. Karena menjalankan sebuah tradisi akhirnya mempunyai istri kurang lebih 100, yaitu cepatnya 72 itu dari keturunan dan sisanya dia menikah dengan pilihannya sendiri dan kurang lebih memiliki 500 anak. Dan jangan salah lu, Von Abumbi II atau Raja Von Abumbi II ini adalah raja ke-11 dari Bafut yang dicintai rakyatnya serta dipercaya mampu menjadi penjamin pelestarian tradisi dan budaya di Kamerun. Jadi jangan salah ya. Itu memang sebuah tradisi di kerajaan Bafut di Kamerun. Silsilahnya ini dari Raja Bafut dari 1 sampai 11. Yang pertama ini ada Raja Verlu. Itu memerintah pada tahun 1516 sampai 1552.
Itu adalah the first king of Bafut. Yang kedua adalah Nebasisu, itu memerintah pada tahun 1552 sampai 1570. Kemudian yang ketiga adalah Ambebifer yang memerintah pada tahun 1570 sampai 1635. Yang keempat adalah Nebanfor yang memerintah pada tahun 1635 sampai 1677. Yang kelima itu adalah Raja Chunga yang memerintah pada tahun 1677 sampai 1708. Kemudian ada Raja Ngewa Abifu itu pada memerintah 1708 sampai 1752. Kemudian ada Raja Tumfong itu memerintah pada tahun 1752 sampai 1799. Kemudian ada Raja Ahirimbisatu yang memerintah pada tahun 1799 sampai 1852. Kemudian ada Raja Abumbisatu itu memerintah pada tahun 1852 sampai 1932. Kemudian Raja Ahirimbi II yang memerintah pada tahun 1932 sampai 1968. Nah, ini bapaknya dari Raja Von Abumbi II yang memerintah pada tahun 1968 sampai dengan sekarang, dan dia merupakan raja ke-11 dari kerajaan Bafut di Kamerun, Afrika Tengah. Itu silsilahnya dari raja-raja di Bafut yang mengadakan atau yang terdapat tradisi bahwa ketika rajanya sudah meninggal, maka pangeran atau putra dari raja tersebut yang mewarisi tahta dan segala isinya dari kerajaan Bafut itu harus menikah dengan istri-istri raja sebelumnya dan mewarisi anak-anaknya. Seperti itu, Lur. Kemudian kita akan beralih ke lokasi dan tempat bersejarah di kerajaan Bafut. Sebelum nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih silsilahnya, kenapa mereka bisa seperti itu memberikan warisannya itu berupa anak dan istrinya, dan kemudian apakah bertentangan dengan agama dan apakah bertentangan dengan kehidupan yang sudah modern seperti sekarang ini. Oke, kita bahas dulu tempat dan lokasi yang ada di kerajaan Bafut. Jadi Von Bafut adalah Von atau Emfor, itu penguasa tradisional namanya seperti itu, dari kota Bafut dan daerah-daerah sekitarnya di provinsi Barat Laut Kamerun yang merupakan Fondom Bafut sebelumnya. Itu istilahnya nama-nama kerajaan lah. Nah, saat ini Von of Bafut ini masih menjadi penguasa lokal, tetap di bawah yurisdiksi pemerintah Kamerun, dan Dewan Von Bafut adalah satu desa terbesar di provinsi Barat Laut. Kalau di sini ya istilahnya daerah istimewa Yogyakarta, itu kerajaan Bafut itu ya. Nah, sejarahnya ini setelah otokratis, Fondom of Bafut atau kerajaan Bafut ini diubah menjadi bagian dari protektorat Jerman Kamerun atau Kamerun Sugebiet. Ini tulisannya seperti ini, nanti bacanya kalian yang lebih paham ya. Jadi karena meningkatnya ketegangan, konflik militer, dan akhirnya kekalahan di tangan Jerman dalam perang Bafut pada tahun 1901 sampai 1907. Dan selama pemerintahan Abumbi I itu setelah Perang Dunia I, Von Bafut dan rakyatnya menjadi bagian dari protektorat Inggris di Kamerun atau Kamerun Inggris. Jadi sempat beberapa mengalami penjajahan ya seperti Indonesia lah, pada waktu itu dijajah Belanda, Jepang, Portugis, dan lain sebagainya. Pada saat ini Istana Von Bafut atau Entoh itu adalah daya tarik wisata utama dan terdaftar dalam daftar Pantauan Monumen Dunia tahun 2006 dari 100 situs paling terancam punah pada tahun itu oleh Dana Monumen Dunia. Itu sampai-sampai dicap seperti itu ya, karena memang tradisi sebuah daerah atau sebuah kerajaan itu memang sangat berharga bagi anak cucu kita, supaya mereka tahu seperti apa sih pendahulunya pada waktu itu. Mungkin seperti itu ya sejarahnya. Nah, kita beralih ke, tadi kan sudah tempatnya, tempat dan sejarah dari kerajaan Bafut. Kita beralih ke gambaran tentang seperti apa struktur dari istana kerajaan Bafut. Nah, istana ini aslinya dibangun dari kayu dan liana. Komplek dari kuil pusat dibakar habis oleh Jerman dalam perang Bafut pada tahun 1901 itu kan tadi. Tetapi dibangun kembali itu selama periode 1907 sampai 1910 dengan bantuan dari Jerman setelah penandatangan perjanjian damai setelah perang Bafut itu. Bangunannya ini mewakili pengaruh kolonial dan gaya arsitektur vernaktural asli, dan sebagian besar terbuat dari kayu yang dibakar dan ditutupi ubin.
Dan kediaman yang dibangun oleh Jerman untuk von Bafut ini berfungsi sebagai wisma dan juga menjadi museum. Dan Raja von Abumbi II ini telah menyatakan bahwa museum tersebut akan menampilkan peninggalan dari pertempuran Mangkon pada tahun 1891 dari perang Bafut itu. Dan ketika para pejuang dari Bafut mengalahkan pasukan ekspedisi Jerman, lur. Wah, perangnya juga mantap, kayaknya gerilya ya pada waktu itu ya. Jadi hanya satu dari bangunan dari istana aslinya ini yang berdiri dan seharusnya melindungi roh leluhurnya dari kerajaan Bafut ini. Itu adalah Ahum Istana Tua dan memiliki arsitektur yang mencolok dengan atap jerami berbentuk piramida. Hanya Von dan beberapa tokoh desa yang diisikan masuk ke Ahum. Von ini rajanya tadi ya. Von. Itu tentang tempatnya atau gambarannya istana dari kerajaan Bafut. Dan berikutnya ini ada 2 istana tua yang ada di kerajaan Bafut. Yang pertama adalah istana tua Mblebli, juga dikenal sebagai Entoh Firlu, dibangun oleh orang Bafut ketika mereka pertama kali tiba di Tikari sekitar 400 tahun yang lalu, lur. Ini berisi makam 3 raja Bafut. Yang pertama ada Bafut Firlu, terus Nabashisu, dan Ambebi. Dan libasi untuk tarian tahunan Bafut yang terkenal adalah Abinem For, dimulai di istana ini. Tariannya maksudnya tarian tradisional itu dimulai dari istana tua ini. Dan istana tua yang kedua bernama Jibujang, bukan Bujang ya, Jibujang. Dan berisi makam ke-8 Raja Bafut Ahrimbi I. Itu tempat dan istana yang berada di kerajaan Bafut. Sekarang kita beralih ke fakta-fakta dari para istri raja kerajaan Bafut atau Kamerun yang berada di Afrika Tengah ini, lur. Katanya ini tidak sembarang istri, dan dari sekian banyak istrinya ini, mereka tuh katanya berpendidikan. Oke, kita langsung saja ke fakta-fakta dari istri kerajaan Bafut. Yang pertama, meski begitu, para ratu ini tidak hanya sekedar menjadi istri. Mereka justru memiliki peran penting dalam kerajaan, yaitu membimbing para raja untuk memimpin dengan baik. Yang dimaksud ini raja baru ya, lur. Dan sebab dulunya mereka hanya pangeran, bukan seorang raja. Sebelum dia naik menjadi raja kan dia seorang pangeran. Kemudian diangkat menjadi raja setelah raja sebelumnya atau ayahnya itu meninggal dunia. Yang kedua, ini dikutip dari istri yang terkenal dari kerajaan Bafut. Jadi di balik setiap pria sukses, pasti ada perempuan yang sukses dan kuat. Dan menurut tradisi mereka, ketika seorang pria menjadi raja, istri yang lebih tua tetap mewariskan tradisi kepada istri yang lebih muda untuk mengajarkan tradisi kepada raja karena mereka belum berpengalaman menjadi raja. Itu kata dari Ratu Constance, istri ketiga dari Raja Abumbi II. Yang ketiga faktanya adalah tak hanya itu, menurut Raja Abumbi II, para perempuan yang menjadi istri raja ini semuanya diperlakukan dengan adil, lur. Jadi dari sekian banyak istri tetap adil memperlakukannya. Bahkan mereka ini mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki kemampuan masing-masing. Jadi disesuaikanlah kemampuan dari keterampilan yang mereka miliki. Mereka ini pintar, lur. Berbahasa Inggrisnya juga pintar. Saya malah nggak bisa bahasa Inggris loh. Dan menguasai bahasa asing lainnya. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa istrinya ini memang pintar-pintar di kerajaan Bafut. Yang keempat, ratu ini memiliki peran besar dalam fondom. Fondom itu adalah sebutan bagi kerajaan-kerajaan kecil di Kamerun. Jadi kata Pangeran Nixon ini menekankan bahwa para wanita di belakang pria inilah yang menentukan bagaimana seorang raja berperan. Itu kata Pangeran Nixon. Dan itu adalah 4 fakta dari istri-istri Raja Kamerun yang tidak bisa dipungkiri. Mereka memang pintar dalam mengatur semuanya, mulai dari internal dari kerajaan, bahkan mereka itu pandai dalam berbahasa Inggris dan berbahasa lainnya, dan mereka berpendidikan. Bagaimana menurut kalian? Kita lanjutkan yang menjadi polemik dari poligami dan kehidupan modern di kerajaan Bafut, Kamerun, Afrika Tengah. Nah, sebenarnya lur, poligami ini merupakan hal yang legal di Kamerun. Namun demikian berdasarkan data, tren poligami menunjukkan penurunan ini. Nah, pengaruh masuknya ideologi barat menyebabkan warga Kamerun enggan berpoligami.
dan mulai menyebarnya agama Kristiani. Selain itu, biaya yang cukup besar untuk berpoligami menjadi kendala yang banyak pria ini berpikir terlebih dahulu untuk melakukan poligami, yang memang sewajarnya poligami membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan terutama keuangan yang harus adil untuk semua istri yang dipoligami. Dan selama kolonialisasi, banyak nilai The luar most yang masuk, important termasuk dari para penjajah itu. thing Jadi perbedaan nilai tersebut is mengalami benturan dengan norma tradisional yang ada di kerajaan Bafut. Yang akhirnya ya pada waktu itu memang trennya di kerajaan Bafut itu poligami memang legal. Dan akhirnya karena kemasukan norma-norma dan tradisi dari kerajaan dan negara lain yang menyebabkan yang agak memudar tradisi tersebut. Jadi the Raja most von Abumbi important II ini untuk mengusahakan thing bahwa dia berperan dan is mencampurkan nilai modern dan tradisional untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi buah dari modernitas dan pembangunan tidak boleh menghancurkan kebudayaan lokal yang terjadi. Nah ini saya setuju ini. Jadi walaupun banyak negara ini sudah modern, tapi ya tradisional atau tradisi yang ada di suatu negara atau suatu daerah ya tetap harus dipertahankan. Karena ya memang itu nilai-nilai dari para leluhur kita yang harus kita jaga. Jadi di kerajaan Bafut ini juga ada lembaga kesukuan yang merupakan penjamin keberlangsungan budaya termasuk poligami ini. Dan dikutip dari Raja von Abumbi II, dia mengatakan bahwa tanpa budaya Anda bukan manusia melainkan binatang. Itu dikutip dari Raja von Abumbi II. Nah ini dilansir dari berita di media dalam acara Inside Afrika itu poligami ini merupakan tradisi leluhur mereka. Jadi berbeda dengan kerajaan Inggris, kerajaan di Afrika terikat dengan budaya dan sejarah. Jadi praktik untuk menikahi janda ayahnya itu merupakan kewajiban moral. Jadi misalkan saya beri contoh, kalian anak dari ayah seorang A. Kemudian ayah A ini meninggal. Jadi kalian harus mewakili dari istrinya ini atau jadanya dari istrinya dari ayah tersebut. Jadi juga dituturkan dalam suatu laman berita itu dikatakan bahwa para ratu atau istri dari raja-raja kerajaan Bafut ini bahkan mengajarinya untuk belajar bahasa Inggris dan Prancis. Jadi tidak ada iri atau dengki serta persaingan antara para istri raja karena ya mereka bersikap adil. Baik istri tua maupun muda mereka sama-sama belajar untuk membentuk karakter dari kerajaan tersebut yang lebih baik. Jadi mereka itu justru saling mendukung. Padahal raja ini itu harus mewarisi 72 istri dan 500 anak. Dan para istri raja tersebut itu tinggal di istana yang terbuat dari kayu. Jadi raja tradisional Kamerun itu memang sangat memiliki kebiasaan yang luar biasa tapi sangat modern sekali ya. Tidak lekang oleh waktu tetapi kebudayaan yang ada di daerah tersebut tetap dijalankan sebagaimana mestinya, tidak dihilangkan. Nah ini ada yang unik lagi. Jadi dalam tradisinya dari kerajaan Bafut itu adalah istri tua akan meneruskan tradisi ke istri muda dan juga mengajarkan tradisi kepada raja baru ketika raja itu sebelumnya menjadi pangeran atau belum menjadi raja. Nah itu tradisi unik yang berada di kerajaan Bafut. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa praktek poligami tidak melanggar hukum di Kamerun, tetapi kenyataannya bahwa kasus poligami atau pernikahan poligami di negara itu jauh lebih sedikit dibanding negara lain di benua Afrika. Nah, seperti yang dikatakan tadi kan, apakah ada tantangan dari agama, apakah ada tantangan dari dunia yang sudah modern ini? Jadi praktek poligami ini juga mendapat tantangan terutama dari nilai-nilai yang sudah berubah. Penyebaran agama Kristen yang semakin meluas di kerajaan tersebut dan cara hidup masyarakat yang semakin populer terutama cara hidup masyarakat barat atau Eropa dan juga meningkatnya biaya hidup jika kalian harus berpoligami. Dan tentunya kan keluarga akan semakin menjadi besar. Nah ini ada dikutip dari Raja von Abumbi II mengatakan bahwa perannya ini adalah untuk membaurkan mereka, untuk menemukan jalan ke depan sehingga orang-orang itu yang dari kerajaan Bafut itu dapat menikmati hasil pembangunan dan modernitas tanpa merusak budaya mereka.
Saya sangat setuju sekali dengan raja ini. Memang sangat-sangat cerdas sekali raja ini ya. Tradisi ini juga tidak semulus yang seperti kita bayangkan. Dia dikritik oleh negara-negara barat. Tapi ada beberapa yang menganggap bahwa poligami ini sebagai tradisi yang sangat berharga. Tetap kita harus menghargai apa yang menjadi tradisi di suatu daerah tersebut. Nah, ini ada yang unik lagi. Jadi semua istri mudanya ini dipaksa untuk berbicara fasih berbahasa Inggris dan Prancis, dan itu merupakan tuntutan tradisi, bukan tuntutan seorang raja, tetapi memang tuntutan dari tradisi di kerajaan tersebut, dan merupakan pemasar-pemasar yang handal sekali, sangat istimewa sekali ya istri-istri dari raja tersebut. Dan sebagai penutup, kita ada cerita sedikit dari istri raja-raja tersebut. Jadi istri raja ini yang bernama Ratu Constance yang merupakan istri ketiga dari Abu Bim menyatakan bahwa kesuksesan seorang wanita dan kesetiaannya lah yang mampu membuat seorang laki-laki sukses. Jadi para istri itu diharuskan berpendidikan, mampu bertutur kata yang baik, menguasai banyak bahasa, dan menjaga penampilan mereka di samping raja. Karena hal itu merupakan bagian dari budaya, dan istri-istri tertua lah yang harus mengajari istri-istri muda serta mengenalkan budaya baik bahkan pada raja sekalipun. Wow, istrinya smart sekali ya. Kita memang tidak bisa menampik bahwa tradisi sudah melekat di suatu daerah tersebut. Dan seperti selayaknya tradisi ya, sudah seharusnya dipertahankan dan seharusnya tidak lekang oleh waktu yang sangat sudah modern ini. Bahkan kalau bisa itu digabungkan dengan budaya yang sudah modern. Jadi cerita kali ini seperti ini. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.